Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fawaz Hasan Abdullah dari kelas MA. Ingin mengganti presensi dengan tugas membuat presentasi. Saya akan mempresentasikan perkembangan ilmu manajemen dari masa klasik hingga masa kontemporer. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Era klasik, 2. Hubungan manusiawi, 3. Era modern, dan 4. Era kontemporer. Era klasik. Teori tokoh utama manajemen ilmiah dari Frederick W. Taylor, yaitu satu cara terbaik atau one best way, menggunakan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik melakukan suatu pekerjaan. Jadi Frederick itu sudah mengetahui cara menentukan yang terbaik dalam suatu pekerjaan. Teori dari Henry Fayol yaitu teori administrasi umum. Ada 14 prinsip manajemen, yaitu pedoman bagi manajer untuk mengelola organisasi secara efektif. Misalnya kesatuan, perintah, dan pembagian kerja. Oke, 5 fungsi manajemen, yaitu ada perancangan, pengorganisasian, pemberian pemerintah, koordinasi, dan pengendalian. Teori dari Max Weber yaitu birokrasi. Struktur organisasi ideal dengan hierarki yang jelas, aturan dan prosedur formal, pembagian kerja, serta hubungan yang impersonal dan rasional. Oke, kita akan melanjutkan ke era hubungan manusiawi tahun 1920-an sampai 1950-an. Era hubungan manusiawi yaitu memiliki latar belakang keterbatasan teori klasik yang mengabaikan aspek manusiawi. Terus studi Hawthorne dari Alton Mayo, eksperimen di Western Electric Company yang menunjukkan bahwa perhatian manajemen dan hubungan antar pegawai. Oke, kita akan melanjutkan ke era modern pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan ini memiliki teknik matematika dan statistik untuk membuat keputusan manajerial. Fokus itu membantu manajer dalam mengambil keputusan. Aplikasi digunakan dalam penjadwalan, pengendalian kualitas, perencanaan anggaran, manajemen persediaan, dan pemodelan. Contoh, penggunaan pemrograman linear untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas, atau model economic order quantity atau EOQ untuk manajemen inventaris. Era modern pendekatan sistem kontingensi, yaitu ada 2. Pendekatan sistem atau sistem approach. Yang kedua itu pendekatan kontingensi. Oke, yang pertama
Pendekatan sistem atau sistem approach. Dengan konsep organisasi adalah sistem terbuka yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait. Sistem menerima input atau bahan baku maupun informasi dari lingkungan, melakukan proses dan menghasilkan output. Dan manajer harus melihat organisasi secara holistik. Yang kedua yaitu pendekatan kontingensi atau kontingensi approach. Dengan konsep tidak ada yang terbaik untuk mengelola atau it depends. Cara yang efektif untuk mengatur atau mengelola suatu organisasi bergantung pada situasi atau variabel situasional. Oke, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu era kontemporer pada abad ke-21. Pada abad ke-21 yaitu perkembangan manajemen yang berlanjut seiring dengan perubahan teknologi dan globalisasi, yaitu manajemen kualitas total atau TQM. Fokus pada perbaikan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan. Globalisasi yaitu manajer harus menghadapi pasar, budaya, dan praktik manajemen yang beragam secara internasional. Etika dan bertanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Pentingnya bertindak secara etis dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Inovasi dan perubahan. Manajemen dituntut untuk lincah atau agile dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dengan cepat. Manajemen pengetahuan untuk mengelola aset, intelektual, dan pembelajaran dalam organisasi. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.